Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu beberapa riwayat berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan sepatutnya kita lakukan sebelum pemakaman, atau saat pemakaman juga diharapkan dengannya kubur itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini ada riwayat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam takziah, ini sebelum pemakaman berarti, takziah kepada Abu Salamah, keluarga Abu Salamah radhiyallahu an, ketika beliau wafat. Abu Salamah radhiyallahu an wafat. Ini doa beliau sebelum dimakamkan. Apa kata beliau? Ini hadisnya Sahih Muslim, hadisnya riwayat Muslim. Nabi bersabda, Allahumma ghfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah dia, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk, jadilah pengganti yang baik bagi keluarganya. Maksudnya walaupun ditinggal oleh beliau, semoga semuanya baik-baik saja. Ampunilah kami dan dia, lapangkanlah kuburnya dan berilah cahaya di dalamnya.
Jadi ini menarik doa Nabi. Yang pertama, didoakan satu rombongan dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena memang masuk surga nanti itu pakai rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, masuk surga itu karena pakai rombongan, maka Nabi mendoakannya semoga dia satu rombongan dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita mau masuk surga sendiri, punya ongkos berapa kita? Karena kata Nabi dalam satu riwayat, sil'atullahi ghaliyah, sil'atullahil ghaliyah. Jadi dagangan Allah itu mahal, kata Nabi. Wasil'atullahil jannah, dan dagangan Allah itu adalah surga. Nah, kalau kita mau masuk surga sendirian, pertanyaannya kita punya ongkos berapa? Makanya harus bareng-bareng. Sehingga dalam akhir surah Al-Fajr, yang itu kalau dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan oleh malaikat oleh para malaikat yang mengitari orang yang hendak dicabut nyawanya itu. Para malaikat mengucapkan dengan ucapan yang mirip redaksinya dengan akhir surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu. Jadi ketika roh dicabut sampai sini ngelihat surga, malaikat berbisik. Yang versi Ahmad redaksinya mirip akhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Untuk kelak nanti di mahsyar ditambah lagi fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kata Imam Al-Qurtubi, nanti seruannya diulang untuk yang kedua kalinya di mahsyar. Kata Imam Al-Qurtubi dengan tambahan fadkhuli fi ibadi. Sini masuk dalam rombongan hambaku yang terpilih dulu. Masuk dalam rombongan hambaku yang terpilih dulu. Baru wadkhuli jannati. Masuk dalam surgaku, kata Allah. Jadi enggak ujuk-ujuk, mak cegak-klik, mak bedunduk tiba-tiba masuk surga. Pakai rombongan dulu. Nah, makanya pandai-pandailah milih rombongan di dunia ini. Jangan sampai kesasar nanti rombongannya malah kemana? Ke neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Ustaz, emang enggak boleh kita punya komunitas goes, komunitas kulineran, komunitas apa malah Pak? Pimpong Apa enggak boleh? Boleh, enggak apa-apa, silahkan. Tapi yang model begini harus ada ini. Yang model duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, duduk di masjid, yang model begini harus ada. Karena ini besar harapan kita mudah-mudahan nyambung ke rombongan utamanya. Itu rombongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian Nabi mendoakan agar sepeninggal beliau keadaan rumah tangganya baik-baik saja. Jadi ya Allah, jadilah pengganti yang baik bagi keluarganya. Terus kemudian ampunilah kami dan dia, lapangkanlah kuburnya dan berilah cahaya di dalamnya. Ini kata-kata wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini menunjukkan bahwa di antara hal yang sangat kita butuhkan nanti setelah masuk kubur, masuk alam kubur maksud saya, itu adalah dilapangkannya alam kubur kita dan dicahayainya alam kubur kita. Yang menarik dari sini ini ada satu riwayat. Hadisnya hadis qudsi, sahih riwayatnya riwayat At-Tirmidzi. Di dalam hadis itu diceritakan ada orang tua yang meninggal dunia.
kuburnya sempit awalnya itu. Lama-lama melapang, bahkan laksana istana. Indah banget pokoknya. Orang itu bertanya kepada Allah dalam hadis qudsi itu, ya Allah, kubur saya kok jadi bagus gini nih, gimana ceritanya kalau bahasa kita. Ini mafhum riwayat ya. Aukamakal. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, ini karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Ini karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Saya membayangkan pas beliau wafat anaknya masih kecil mungkin, atau anaknya masih duablek. Belakangan anaknya tobat, atau belakangan anaknya ngerti dan ngaji, rajin mendoakan kedua orang tuanya. Rupanya istighfarnya anak-anak itulah yang dengan izin Allah diantaranya bisa melapangkan kubur orang tuanya, bahkan memperindah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu memang sangat dinanti oleh orang-orang yang sudah wafat, karena kebutuhan mereka akan doa orang yang masih hidup, kata para ulama, melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum sewaktu mereka masih hidup. Maka orang-orang yang sudah meninggal jangan berhenti kita mendoakannya. Mereka sangat butuh doa kita itu. Dan di samping kalau kita rajin mendoakan, nanti insya Allah kita juga banyak yang mendoakan insya Allah. Karena dalam Islam ada rumus wa jazaa'u hasanatun wa asyru amsalihha. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Kalau dalam hadis masih kali 10 minimal. Nah, kita ini jangan bosan-bosan, jangan malas-malas mendoakan, terutama yang sudah meninggal dunia terutama, karena mereka sangat butuh doa kita. Begitu di pemakaman, doa Nabi diantaranya diriwayatkan dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ini hadisnya riwayat Abi Dawud dan Al-Hakim. Abi Dawud nomor hadis 3221. Kalau Al-Hakim jilid 1 nomor hadis 370. Kalau kita baca hadis riwayat Abi Dawud itu Pak, di permulaan kitab sunannya, Sunan Abi Dawud itu memberi muqaddimah, pendahuluan. Beliau mengatakan hadis yang tidak saya komentari aman. Jangan kalau baca hadis riwayat Abi Dawud kok nggak ada komentar dari beliau, minimal hasan Pak hadisnya. Itu dijamin oleh beliau di muqaddimah beliau. Jadi yang menjamin kualitas hadis riwayat Abi Dawud itu Imam Abi Dawud. Selama tidak ada komentar dari saya, hadis ini aman berarti. Itu hadis riwayat Abi Dawud. Beliau mengatakan kana nabiyyu, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini kalau dalam kitab At-Tadhkirah pendek yang saya ketahui riwayat ini sahih atau kamakal. Kana nabiyyu, ada siapa an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza faragha, apabila beliau telah selesai min dafnil mayyiti, dari menguburkan mayit, orang yang sudah mati, waqafa alaihi, beliau berdiri di atasnya. Faqala, maka beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Wasalu lahu bitasbit, mintakanlah pula kepada Allah untuk saudara kalian ini kekokohan, ketenangan, kekokohan di dalam menjawab pertanyaan kubur. Fa innahu, maka sungguhnya saudara kalian ini, al-ana, sekarang, yus'alu, sedang ditanyai oleh Munkar dan Nakir. Maka dalam hadis ini kita bisa tahu bahwa kalau kita seusai memakamkan jenazah, jangan langsung ditinggal, tapi temani dengan mendoakannya, diantaranya mintakan ampun untuknya. Di antaranya lagi dengan mohonkan kepada Allah untuknya kekokohan, kemudahan, keberanian
untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Bahkan kalau kita baca hadis riwayat Muslim, hadisnya nomor 121. Sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma ketika menjelang wafat beliau berpesan. Apa pesannya? Tolong nanti kalau saya sudah mati dan dikubur, jangan tinggalkan saya, kata beliau. Temani saya. Sekiranya onta dipotong dan dibagikan dagingnya, kata beliau gitu. Kalau saya mati nanti jangan ditinggal ya, temani saya, kata beliau begitu. Sekiranya onta dipotong dan dibagikan dagingnya. Berapa lama onta dipotong dan dibagikan dagingnya, Pak? Saya pernah ditanya jamaah berapa lama, saya bilang tergantung sih, saya bilang gitu. Kalau di Baitul Jihad cepet itu, saya bilang gitu. Karena di Baitul Jihad itu menggunakan tim khusus, saya bilang gitu. Kan ada masjid tertentu yang lelet kan ada. Kalau Baitul Jihad top markotop lah, saya bilang gitu. Masya Allah, masya Allah. Ya kira-kira 1 jam lah temani itu. Sekiranya onta dipotong dan dibagikan dagingnya, temani itu. Allah, ada ibu-ibu yang nanya, Ustadz kan ibu-ibu kita tidak boleh menemani pemakaman. Ada larangan memang dari Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, cuman larangannya makruh bukan haram. Makruh. Saya bilang tidak apa-apa bu, ibu tidak usah ikut. Saya bilang saat pemakaman tidak usah ikut. Nanti begitu orang yang takziah udah pada pulang, ibu masuk, kan selesai pemakaman. Nah, itu menemani beliau untuk mendoakannya ampunan dan kekokohan, keberanian di dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dikutip riwayat dari Mubashir, yang Mubashir ini hadisnya disahihkan oleh Imam Ahmad. Ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma menjelang wafat, beliau berpesan, nanti kalau saya mati, pada jenazah saya bacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya ya. Itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya dari Mubashir Ibnu Qudamah yang menyampaikan berita Imam Ahmad, dan Imam Ahmad mensahihkan riwayat Mubashir radhiyallahu rahimahullah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Nak, Cung, kalau bahasa kita ke keluarganya, nanti kalau saya mati, tolong pada jenazah saya bacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya." Allahu Akbar. Ini penting untuk kita pahami agar orang yang meninggal ini diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari hadis yang sama dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadisnya sahih dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya, beliau mengatakan orang itu kalau barzahnya beres, ke depannya lebih mudah lagi. Atau dengan kata lain, orang kalau barzahnya beres, ke depannya beres, kira-kira gitulah. Nah, ini barzah ini penting. Nah, makanya kalau kita yang ikut dalam pemakaman, jangan lupa mendoakan doa yang saya bacakan tadi hadisnya. Allahu Akbar. Berikut ini juga ada doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Abu Salam Sa'ad ibn Ubad, Sa'ad ibn Mu'ad, Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, yang hadisnya kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ketika Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu an wafat, apa yang beliau lakukan pada saat Sa'ad bin Mu'ad wafat radhiyallahu an? Fadakhala, maka masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrahu, ke dalam kuburnya Sa'ad bin Mu'ad. Nabi sampai masuk ke kuburnya Sa'ad bin Mu'ad untuk menerima jenazah beliau dan memakamkan beliau. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an ini tokoh Ansor, tokoh Madinah, yang beliau ini
termasuk sahabat Nabi yang dalam hadis yang kita baca kemarin, ketika wafat arsy berguncang, yang sapu tangannya yang dipakai untuk berjuang di jalan Allah itu nilainya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau termasuk satu anak muda, masih muda beliau, masih 30-an tahun. Itu menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya negara Madinah. Itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini yang ketika beliau datang, Nabi bersabda kepada para sahabat saat itu, "Umu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian ini. Itu Nabi memerintahkan para sahabat untuk berdiri menyambut kedatangan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu di antara. Allahu akbar. Faja'ala yukabbiru, maka Nabi pun bertakbir sambil memakamkan jenazah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nabi bertakbir, wa yuhallilu, dan Nabi bertahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa yusabbihu, dan Nabi bertasbih. Saat pemakaman Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dalam proses pemakaman itu Nabi tidak berhenti untuk bertakbir dan bertahlil la ilaha illallah dan bertasbih. Falamma kharaja, maka ketika telah selesai dan keluar siapa Nabi, keluar dari kuburan Sa'ad bin Mu'adz, qila, ditanyakan lahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'ainaka sana'ta hakadha qattu. Kami belum pernah loh ya Rasulullah ngelihat panjenengan kayak gini sebelumnya. Ya, Nabi itu belum pernah kayak gitu sebelumnya, belum pernah beliau itu. Baru kali itu. Sahabat nanya, kok tumben-tumbennya? Ada apa ya Rasulullah? Kok panjenengan kok tumben-tumbennya selama proses pemakaman beliau bertakbir, beliau bertahlil, beliau bertasbih. Yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbihu. Bertakbir, bertahlil dan bertasbih. Qala, Nabi bersabda, innahu dhumma fil qabri dhammatan. Sesungguhnya orang ini dihimpit oleh kuburnya dengan satu kali himpitan. Hatta sara misla sya'rati, hingga dia seperti satu helai rambut. Fada'autullaha, maka aku berdoa kepada Allah, ayyarfa'ahu, agar Allah berkenan mengangkatnya, anhu, darinya, menghilangkannya darinya. Dzalika, semua itu. Aku berharap agar dihilangkan semua itu. Maksudnya tidak lagi dihimpit oleh kubur. Nanti di hadis yang lain, dan dilapangkan akhirnya untuk beliau kuburnya itu. Ini hadisnya riwayat hadisnya riwayat Hanad dalam Az-Zuhud. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan Imam At-Tirmidzi Al-Hakim rahimahumullah. Ini hadisnya. Kalau redaksi selengkapnya dalam Musnad Ahmad sebagai berikut. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharajna, kami keluar ma'a Rasulillah, bersama Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila Sa'ad bin Mu'adz, untuk takziah kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, hina tuwfiya, ketika beliau telah wafat. Qala, beliau bersabda, qala, beliau berkata, Jabir berkata, rawi berkata, falamma shalla alaihi, maka ketika telah menyolatkan alaihi, atas Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wudi'a fi qabrihi, dan beliau diletakkan di dalam kuburnya, wa suwiya alaihi, dan sudah diratakan tanah. Setelah tanah diratakan, tadi kan masuk dalam kuburnya, ini sudah selesai. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai pemakaman Nabi enggak langsung pergi. Nabi bertasbih, sabbaha, bertasbih. Jadi Nabi saat pemakaman juga bertasbih, saat setelah pemakaman juga lanjut bertasbih. Apa kata rawi di sini? Sabbaha, beliau bertasbih. Sabbaha, bertasbih siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahna, maka kami pun ikut bertasbih tawilan, dalam waktu yang lama. Selesai pemakaman Nabi kok bertasbih terus? Maka para sahabat pun terus bertasbih bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertasbih, sahabat ikut bertasbih. Ini sendiri-sendiri apa bersama-sama kira-kira ini? Sendiri apa bersama-sama ini kira-kira? Kan Nabi bertasbih,
sahabat ikut bertasbih. Ini sendiri apa bersama-sama kira-kira? Ya, itu di antara dalil zikir bersama di antaranya itu. Walaupun nanti ada yang mengatakan, oh itu bukan zikir bersama, itu bersama-sama berzikir. Oh iya sakarepmu wis. Ya, maksud saya itu kalau untuk perkara-perkara yang nggak prinsip nggak usah berkeras-keras gitu loh, maksud saya itu. Perkara-perkara yang nggak prinsip nggak usah berkeras-keras gitu maksud saya. Summa kabbara fakabbarna, kemudian beliau pun bertakbir maka kami pun bertakbir. Nabi bertakbir kami ikut takbir. Nabi bertakbir. Faqila, maka ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi yang hadisnya di pertanyaan tadi ini ditanyakan lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sabbahta, kenapa panjenengan bertasbih? Summa kabarta, setelah sekian lama bertasbih kemudian bertakbir. Wonten napa to ya Rasulullah kok jenengan tiba-tiba bertasbih dan bertakbir dalam waktu yang lama? Qala, Nabi bersabda, laqad tadayaqa ala hadzal abdi salih qabruhu hatta farrajahu Allahu anhu. Sungguh kubur hamba yang saleh ini telah menghimpitnya hingga akhirnya Allah melapangkannya. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Ini barokahnya tasbih, takbir. Kalau tadi di versi yang riwayat sebelumnya disertai dengan tahlil. Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau jenengan bingung, digabung aja yang zikir biasanya itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cuman karena ada alhamdulillahnya, hati-hati, pelan-pelan aja. Takutnya dikira nyukuri wong sing mati. Makanya yang Nabi lakukan adalah takbir, tasbih, takbir, tahlil. Subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Karena kalau pakai alhamdulillah takutnya yang keluarga yang ditinggal salah paham. Ya, aku keluargaku mati, malah alhamdulillah. Padahal tidak ada masalah, itu zikir juga itu. Itu seperti itu. Nah, ini diantara riwayat-riwayat amalan-amalan bagi kita yang mengantarkan jenazah, nggih. Jadi nun sewu kalau ngantar jenazah, maaf nggih, bibir jangan mingkem gitu. Terus zikir terus, disuarakan, Nabi menyuarakan kok. Zikir itu disuarakan, Nabi menyuarakan zikirnya. Terutama yang bagian di dalam kubur, paling enggak disanti terus, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, terus agar dilapangkan kubur si mayit ini. Bahkan Nabi bertasbih itu dalam waktu yang lama, kemudian bertakbir dan sahabat mengikuti bersama-sama. Saya tidak mengatakan ini itu terserah jenengan memahami hadis itu, tapi nyatanya sahabat dan Nabi melakukannya bersama-sama. Allahu akbar. Itu diantara hal yang patut untuk kita pahami berkaitan dengan amalan-amalan supaya ahli kubur itu dilapangkan dalam barzahnya di alam kuburnya sana. Itu seperti itu. Terus kemarin saya juga sempat singgung yang saya bilang insyaallah akan saya bahas sekarang berkaitan dengan penjelasan Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah berkenaan dengan hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, di mana orang itu kalau sudah dicabut nyawanya itu dibawa terbang ke langit. Kalau untuk ruh yang busuk atau ruhnya orang kafir, ruhnya orang yang zalim, orang yang jubahat, langit pertama dalam hadis itu Allah sudah tidak berkenan menerimanya. Sehingga Allah berfirman, banting dia ke barzahnya, au kama qala. Dan dia pasti tidak lulus dengan pertanyaan kubur itu. Maka Allah bilang, buka pintu tembus neraka, sehingga kuburnya menjadi jurang-jurang neraka, au kama qala. Kurang lebih begitulah mafhum riwayatnya. Makanya di antara bentuk siksa neraka itu ada di surah Al-Ghafir atau Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 46 itu. An-naru
yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan petang Allah tampakkan neraka kepadanya. Jadi pagi dan petang Allah tampakkan neraka kepadanya. Itu seperti itu. Tapi kalau orang soleh, nah ini kita akan bacakan penjelasan. Kalau di hadisnya dibawa langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hingga tembus Sidratil Muntaha, hingga perjumpaan dengan Allah. Allah ampuni dia, kata Allah belum waktunya dia di sini, kembalikan dia ke barzahnya. Disampaikan dia kembalikan dia ke barzahnya. Pasti lulus sudah, ini orang baik. Allah sudah Allah ampuni, pasti lulus. Begitu lulus Allah bilang buka pintu tembus surga, sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga. Ini mafhum riwayat yang ukamakal. Hadisnya itu saya ulang, dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi dinyatakan sahih dari semua jalur periwayatannya, riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Ini penjelasan Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ketika mensyarah hadis itu. Ini penjelasan beliau dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah. Beliau mengatakan ketika malaikat mencabut roh orang yang berbahagia, dia langsung disambut dan diterima oleh dua malaikat yang berwajah tampan. Malaikat itu kalau datang ke orang yang baik, karena ruhnya aromanya wangi karena amal solehnya, maka dia pun dalam bentuk yang baik. Sopan, malaikat itu sopan kalau kepada orang yang baik, karena ruhnya aromanya wangi. Malaikat itu bisa mencium aroma wangi amal soleh. Maka karena orangnya baik, malaikat datang dalam wujud yang baik. Bahkan permisi dulu. Saya pernah sampaikan di sini, malaikat maut kalau mau mencabut nyawa orang yang bertakwa, itu permisi dulu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 32. Kalau mau lengkapnya dari 30, 31, 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang baik itu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya wajib mengucap salam terlebih dahulu. Salamun alaikum, permisi dulu. Allahu Akbar. Memakai pakaian indah dan mengenakan parfum yang sangat harum. Mereka membungkusnya dengan kain sutra dari surga. Dulu saya pikir hanya Siti Khadijah yang begini, ternyata tidak. Setiap orang beriman pun dibawakan kain sutra dari surga. Sebagai orang mulia karena waktu di dunia ia termasuk orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang bisa berlaku sepatutnya, itu orang yang soleh namanya. Kalau kita bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba bagi Tuhannya, soleh kita. Tapi kalau kita tidak bisa berlaku sepatutnya sebagai hamba pada hamba yang lainnya, enggak soleh. Maka dalam Islam soleh itu harus soleh secara ritual, harus soleh secara sosial. Dua-duanya harus. Karena soleh itu maknanya bisa berlaku sepatutnya sebagai hamba pada Tuhannya, sesama bagi sesamanya. Itu baru namanya soleh. Apa ada Ustadz orang yang kepada Tuhannya dia bagus, pada sesamanya dia buruk? Ada. Ya karena ketidaktahuannya itu mungkin, atau ketidakpeduliannya. Allahu Akbar. Atau dibalik, sosialnya bagus, ritualnya buruk, ada. Wakeh. Yang Allah mau dua-duanya, kepada Allah hubungannya baik, pada sesama baik, itu baru namanya soleh itu. Soleh ritual, soleh sosial, itu dua-duanya harus itu. Allahu Akbar. Malaikat membawanya naik ke langit melewati umat-umat terdahulu. Tiba di depan pintu langit dunia, malaikat mengetuknya. Malaikat penjaganya bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Sol-Soil. Dan yang bersamaku ini si fulan. Ia orang soleh dan sangat kuat memegang teguh agamanya."
orang yang soleh dan orang yang istiqomah, teguh dalam memegang agamanya, nggak luntur hanya gara-gara pergaulan, nggak luntur hanya gara-gara lingkungan, nggak luntur hanya gara-gara sekitarnya, istiqomah dalam agamanya. Ini langit pertama dibuka ini untuk orang yang istiqomah dalam menjalankan agamanya. Dan orang yang soleh tadi apa? Orang yang bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba kepada Tuhannya dan bisa berlaku sepatutnya bagi sesamanya. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di depan pintu langit tingkat 2. Malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat yang menjaganya bertanya, siapa kamu? Malaikat menjawab, aku Soil. Aku bersama si Fulan. Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, selamat datang Fulan, orang yang rajin menjaga sholatnya. Langit kedua dibuka oleh Allah untuk orang yang rajin menjaga sholatnya. Sholatnya 5 waktu full, syarat sahnya, rukun-rukunnya dipenuhi. Bahwa ada kurang-kurangnya dia taubat atau ditutup dengan sholat-sholat sunnah. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di depan pintu langit ketiga, tingkat ketiga. Malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, siapa kamu? Malaikat menjawab, aku Soil bersama si Fulan. Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, selamat datang Fulan, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah dan tidak kikir. Langit ketiga dibuka untuk orang yang tidak polid pakai dal. Orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di depan pintu langit tingkat keempat. Malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, siapa kamu? Malaikat menjawab, aku Soil bersama si Fulan. Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, selamat datang Fulan, orang yang tekun berpuasa dan menjaga kemurniannya. Langit keempat ini dibukakan untuk orang yang rajin berpuasa dengan ikhlas. Ustadz, saya jarang puasa kecuali Ramadan. Ya Ramadannya dimaksimalkan. Kalau puasa sunnahnya nggak kemput misalnya, gampang bantu orang lain untuk berpuasa. Membantu orang yang berpuasa membuat kita dapat pahala orang yang berpuasa sama tanpa dikurangi. An-Nisa ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan diberi pahala yang sama dengan pertolongan tersebut. Kalau dalam satu riwayat sebutkan, barang siapa yang memberikan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di depan pintu langit tingkat 5. Malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, siapa kamu? Malaikat menjawab, aku Soil bersama si Fulan. Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, selamat datang Fulan, orang yang menunaikan haji dengan ikhlas. Bukan dengan Ustadz ikhlas tapi dengan ikhlas. Lama gak ngeliat Ustadz ikhlas, baru lihat sekarang. Jadi di sini haji gimana Ustadz kalau yang belum haji? Fakta kan tidak semua orang sudah haji, apalagi daftar tunggunya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau yang belum haji? Niat haji. Sependek yang saya baca dalam madhab Syafi'i, sependek yang saya pelajari dalam madhab Syafi'i, setiap masuk musim haji, orang yang belum haji wajib niat haji. Nah ini, bagi yang belum haji dalam madhab Syafi'i, sependek yang saya pahami, setiap kali masuk bulan haji wajib niat haji. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, sebagian Dzulhijjah. Masuk bulan Syawal niat haji sudah.
Niat haji. Dan niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Sungguh-sungguh niat memang kita, bukan asal niat, sungguh-sungguh niat memang. Artinya kalau sewaktu-waktu Allah panggil kita jalan insya Allah gitu. Karena sungguh-sungguh kita buktikan dengan nabung. Walaupun tiap hari 2.000, 5.000 US dollar maksudnya, itu itu yang penting nabung gitu. Soal berangkat terus andaikan sampai meninggalnya kok tidak haji. Sudah dapat hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin melakukan satu kebaikan belum dilakukan, sudah dicatat 1 kali pahala seperti sudah dilakukan. Jadi sudah diberi pahala seperti sudah dilakukan sekali. Makanya bagi yang belum haji, kalau dalam madhab Syafi'i sependek yang saya pelajari, begitu masuk bulan haji, niat haji. Bulan haji itu dari Syawal, Dzulqa'dah, sebagian Dzulhijjah, itu bulan haji. Itu seperti itu. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di depan pintu tingkat 6. Langit tingkat 6. Malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Sol-Soil bersama si fulan." Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang fulan, orang soleh yang budiman dan sangat berbakti pada kedua orang tuanya." Di antara amalan orang yang dibukakan pintu langit ke-6 adalah karena dia adalah orang yang soleh, yang akhlaknya bagus, sopan, santun, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, dan berbakti pada kedua orang tuanya. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di langit ke-7. Malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Sol-Soil bersama si fulan." Sol-Soil itu nama malaikat rahmat ya. Rombongan malaikat rahmat namanya Sol-Soil. Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang fulan, orang yang rajin membaca istighfar, memohon ampunan pada saat larut malam, yang suka bersedekah secara diam-diam dan suka menyantuni anak-anak yatim." Langit ke-7 tiketnya agak banyak ini. Yang pertama, beristighfar di larut malam. Di antara ciri ahli surga adalah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Itu di antara ciri ahli surga. Terus kemudian yang kedua, bersedekah secara diam-diam. Sedekah diam-diam ini meredam murka Allah. Di antara murka Allah di akhirat itu bentuknya adalah neraka. Maka orang yang banyak bersedekah secara diam-diam, dia akan dapat tidak hanya sedekah, pahala sedekah yang dilebihkan, tapi juga dapat ampunan Allah karena murka Allah bisa diredam dengan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dalam Islam, para sahabat, sependek yang saya baca dalam Sababun Nuzul ya, para sahabat Nabi itu setiap hari sedekah dengan 4 model. Siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dua-duanya boleh. Dan kita tidak boleh menuduh orang yang terang-terangan terus, oh ini riya, tidak boleh. Karena masing-masing niat ada dalam hati, yang tahu hanya ikhlas itu, kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali, itu hanya urusan Allah dengan hambanya secara pribadi. Kita tidak tahu, kita nggak boleh menvonis orang seperti itu. Namun harus ada agenda sedekah sembunyi-sembunyi. Sekarang gampang, banyak QRIS, tinggal dibawa ke rumah, scan, klik, langsung sembunyi-sembunyi bisa. Terang-terangan ya iya. Pak Haji Abdullah 1 miliar, tidak apa-apa. Untuk menggugah yang lain, silahkan. Ditampakkan tuh jadi uswah, tidak ada masalah. Tapi harus ada agenda sembunyi-sembunyi. Itu meredam murka Allah. Nah, jadi secara terang-terangan ya iya, sembunyi-sembunyi ya iya. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak pernah sedekah, itu yang nggak boleh itu.
Dan suka menyantuni anak yatim. Dalam hartanya ada agenda untuk fuqara masakin, terutama anak-anak yatim. Yatim yang miskin ya, yatim yang miskin. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di depan sebuah kemah keagungan. Malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Sol-Soil bersama si fulan." Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang orang-orang yang rajin membaca istighfar, yang gemar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang suka membantu orang-orang miskin." Di atas langit ketujuh ada kemah keagungan, di mana tiketnya untuk masuk ke situ adalah orang yang rajin membaca istighfar secara umum, yang gemar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak mau baik sendiri, dia mau ngajak orang lain untuk baik juga. Kita ini dalam Islam tidak boleh Pak. Sebenarnya tidak boleh kita baik sendirian, itu tidak boleh. Saya sering mengkoreksi beberapa orang kalau ngaji itu ngomongnya apa? Saya mah ngaji yang penting buat saya sendiri. Oh iya, tidak apa-apa kalau yang penting, tapi yang tidak kalah pentingnya ngajak orang lain untuk baik. Karena dalam Islam itu kita tidak boleh baik sendirian, tidak boleh. Harus ngajak-ngajak. Kalau mau beruntung kan harus tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita ini Pak, pakaiannya bersih. Kalau bersama orang yang pakaiannya kotor, kira-kira pakaian kita ikut kotor enggak? Ikut kotor Pak. Makanya supaya pakaian kita tetap bersih, ayo kita ajak orang lain sekitar kita itu pakaiannya juga bersih. Maka kita ajak mereka dalam kebaikan, untuk bareng-bareng baik. Jangan nunggu kita baik dulu untuk mengajak orang lain baik. Justru kita ajak orang lain untuk menjadi baik supaya kita bareng-bareng baik Pak. Ini kita di masjid ini memang kita semua sudah merasa sudah baik. Insya Allah mboten nggih, kita semua merasa semua kita sedang berproses untuk berusaha menjadi baik. Makanya kita bareng-bareng baik. Sehingga kalau ada yang balelo, insya Allah diingatkan nggih. Nah, ada konsep tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu seperti itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan suka membantu orang-orang miskin. Terutama miskinan damat robah kalau di Al-Balad itu. Miskin yang enggak kuat beli kasur, tidurnya di lantai. Itu Aqobah itu kalau di surah Al-Balad. Al-Aqobah itu jalan menuju kepada Allah, itu jalan naik. Sulit. Allah kasih tahu jalan pintasnya. Di antaranya adalah di samping fakur raqabah, di antaranya adalah memberikan makan kepada miskinan damat robah. Orang miskin yang tidak mampu beli kasur, tidurnya di lantai. Bukan orang Kemang yang enggak tidur di kasur gara-gara boyoknya sudah harus tidur di papan yang rata, bukan. Tapi karena memang enggak kuat beli kasur, Pak. Itu. Allahu Akbar. Karena saya punya jamaah orang Kemang mana ya? Kemang mana lah. Beliau cerita sama saya enggak bisa tidur kan di rumahnya itu kasurnya empuk-empuk gitu. Tapi beliau tidurnya di papan. Saya tanya, kok di papan kenapa Pak? Sama dokter disuruh begitu, Ustaz, katanya. Oh, saya enggak tahu sakitnya apa, Pak dokter yang lebih tahu. Kasur yang empuk-empuk, mentul-mentul, tidurnya di papan. Ya, semoga Allah sembuhkan beliau. Amin. Allahumma amin. Sehat walafiat, kembali panjang umur yang barakah. Amin insyaallah. Terus kemudian ya Latif bina ya Allah. Maksudnya ini yang betul-betul enggak kuat beli kasur. Memang ada Ustaz begitu. Ya dulu sebagian jenengan yang mohon maaf yang pernah punya pengalaman ngontrak di petakan-petakan itu kan mungkin ada yang enggak kuat beli kasur kan mungkin kan gitu. Maka itu masuk itu insyaallah. Atau beberapa fuqara masakin yang tinggal di kolong-kolong jembatan, di dalam pasar itu yang mereka itu memang enggak punya rumah dan mereka tidur di situ memang gitu. Kalau di pinggir jalan saya enggak jamin karena susah bedakan mana yang asli mana yang palsu. Tapi kalau yang di dalam-dalam yang mereka betul-betul tidur di dalam pasar, dalam stasiun, di dalam memang mereka enggak cari perhatian orang, ya itu asli ya. Mereka melanjutkan perjalanan dan melewati kerumunan malaikat dalam jumlah yang sangat besar. Mereka semua menyambutnya dengan gembira dan menyalaminya.
sampai di pintu Sidratil Muntaha, malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, siapa kamu? Malaikat menjawab, aku Sha'il bersama si fulan. Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, selamat datang fulan, orang yang beramal soleh hanya untuk mencari ridho Allah. Pintu Sidratil Muntaha dibuka oleh Allah untuk orang yang ikhlas, yang berbuat semata-mata hanya karena mencari ridho Allah, cinta Allah, rahmat Allah. Mereka lalu melewati sebuah lautan api, lautan cahaya, lautan air dan lautan salju. Jarak setiap lautan tersebut sepanjang 1000 tahun perjalanan. Kemudian tabir yang menutupi arsy dibuka. Di sekitarnya terdapat 80.000 bangunan kemah berukuran sangat besar, masing-masing dihuni oleh 80.000 malaikat yang tengah khusyuk mengagungkan serta mensucikan Allah. Di bawah cahaya 80.000 rembulan, seandainya ada satu saja rembulan tampak oleh penduduk dunia, mereka pasti menyembahnya. Pada saat itulah mereka terdengar seruan Allah, jiwa siapa yang kalian bawa itu? Dan kalau Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Dan ini hanya bahasa administrasi. Malaikat menjawab, jiwa si fulan bin fulan. Jadi namanya dan nama bapaknya disebut, Pak. Nah, kalau kita punya anak soleh, nama kita nanti disebut-sebut di sisi Allah. Allah berfirman, bawa dekat ke sini, kamu adalah sebaik-baiknya hamba, wahai hambaku. Setelah hamba itu dihadapkan kepada Allah, Allah pun mengampuninya. Itu dalam riwayatnya kurang lebih begitu redaksinya, itu syarahnya, penjelasannya. Bahkan kalau di hadisnya Allah berfirman, kembalikan dia ke barzahnya sampai akhir ajalnya, karena belum waktunya dia di sini. Dan ya karena dia orang yang sudah diampuni oleh Allah, pasti lulus. Kalau lulus, jadi Allah buka lorong tembus surga, maka kemudian surganya, kuburnya menjadi taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah. Walaupun di hadis yang sahih tidak disebutkan istilah itu, tapi ada dalam hadis yang dhaif yang menyebutkan istilah raudhah min riyadil jannah, tapi itu merupakan bagian dari satu kesatuan penjelasan. Jadi sebagai penjelasan tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Monggo, Pak. Gak ada yang pantun ini ya. Kemana Pak Farozi? Oh, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholih itu kan tadi saya ulang, bisa berlaku sepatutnya itu sholih dari kata soluha. Maka kalau dikatakan kriteria anak yang sholih itu bagaimana? Ya idealnya anak yang memperbaiki hubungannya, seorang anak yang bisa berlaku sepatutnya sebagai hamba kepada Tuhannya, dan yang bisa berlaku sepatutnya sebagai sesama pada sesamanya, termasuk anak kepada orang tuanya. Makanya kalau seorang anak itu, mohon maaf, sebetapapun dia berbakti pada orang tuanya, tapi kalau dia durhaka kepada Tuhannya, tak soleh. Sebagaimana kalau ada orang yang durhaka sama orang tuanya, pada Tuhannya dia baik, ibadahnya rajin sama orang tua tapi songong, naudzubillah, itu juga tidak soleh. Maka kriteria anak yang soleh itu adalah seorang anak yang bisa berlaku sepatutnya bagi seorang hamba pada Tuhannya,
bagi seorang sesama pada sesamanya, terutama anak pada orang tuanya. Nah, bahwa seorang anak pasti ada kekurangannya, pasti. Tapi paling tidak dia sudah berusaha melakukan semua itu. Kalau itu yang terjadi, insya Allah itu sudah masuk dalam kategori anak yang soleh. Sebagian jamaah kadang nanya, Ustadz kalau kita ngerasa nggak soleh gimana Ustadz? Memang jangan merasa diri soleh, merasa diri ini terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Dan paling tidak saat kita mendoakan orang tua kita, saat itu kita sedang menjadi anak yang soleh. Begitu Bang, itu yang pertama. Yang kedua, sependek yang saya baca dalam kitab-kitab tafsir yang saya pernah ngaji, hampir semua mufassir ketika mengatakan anak yatim itu mesti yatim yang miskin, yatim yang miskin. Monggo dibuka tafsirnya itu. Hampir semua mufassir begitu ngomong yatim mesti yatim yang miskin, yatim yang miskin, yatim yang miskin. Miskin itu bagaimana sih Ustadz? Sependek yang saya pelajari ya, kriteria miskin itu yang saya pernah baca ada 3. Ada 3 kriteria, bukan 3 kriteria, ada 3 definisi yang saya pernah baca itu. Yang pertama, orang yang dia bekerja Pak. Dia menghasilkan uang juga. Tapi tabungannya dalam 1 tahun belum bisa membuat dia wajib zakat. Jadi kalau Bapak tadi bilang ibunya bekerja, ibunya ada penghasilan, tapi kalau tabungannya dalam 1 tahun belum bisa membuat dia wajib zakat, berarti dia masih miskin, Pak. Nah, sekarang nisabnya zakat itu berapa? Nisabnya zakat itu 85 gram emas. Sekarang ya, karena emas harganya sudah segitu ya. Iya. Iya itu. Berarti kalau tabungannya belum segitu, belum masuk dalam kategori kaya, Pak. Jadi bapak-bapak yang tabungannya di bawah 80 gram emas itu berarti bapak-bapak masih miskin, Pak. Masih berhak mendapat. Tapi ada sebagian kawan ustadz atau sebagian para fuqaha bahkan itu mengatakan acuannya bisa juga acuannya ke perak. Kalau perak berarti kira-kira 200 gram nisabnya, kalau saya lupa, mohon maaf. Kalau saya nggak salah 200 gram nisabnya itu. Saya lupa itu. 20 kalau gini, kalau dinar kan 20 dinar. Kalau dirham 200 dirham. 200 kali 4 ya. 200 kali 4 kira-kira. Berarti berapa? 800 nggih. 800-an lah, 850 gram kira-kira. Perak itu lebih murah itu. Berapa juta itu? Ya, segitulah kira-kira ya. Itu. Jadi kalau kriteria pertama, Pak. Wah, ini kayaknya banyak yang miskin kalau ini. Kalau tabungannya belum mencapai, ya. Yang kedua, kalau orang Kemang masuk lah, orang Kemang masuk, orang Kemang nggak masuk. Yang kedua, kategori miskin itu kategori miskin itu adalah orang yang bekerja untuk hari ini dia cukup, besok nyari lagi. Dia kerja dapat duit, cuman kebutuhan hari ini ya pas untuk hari ini, besok ya nyari lagi, itu miskin. Kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, ma'ruf. Yang ketiga ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Maka miskin menurut orang Brunei dengan miskin menurut orang Indonesia itu bisa berbeda. Ma'ruf namanya itu. Ma'ruf miskin menurut orang Pondok Indah sama Harapan Indah itu beda. Jadi ma'rufnya aja. Jadi kalau menurut Bapak, menurut Bapak anak ini miskin lah, patut bantu aja, enggak apa-apa. Itu kriteria miskin. Nah, sebenarnya kriteria kategori miskin ini, mohon maaf, itu dibuat oleh para ulama sebenarnya untuk para mustahik itu sebenarnya. Untuk para mustahik, dia merasa miskin apa tidak gitu loh maksudnya. Kan saya pernah dapat amanah zakat, titipan zakat dari jamaah. Saya punya kawan seorang ustadz, menurut saya beliau miskin, menurut saya datangin beliau, Mas, ini ada titipan zakat dari jamaah saya bilang gitu, karena menurut saya beliau mustahik. Kata beliau, maaf Ustadz,
saya merasa tidak miskin katanya. Saya tidak memberi beliau sebagai fisabilillah, saya memberi beliau sebagai orang yang miskin. Menurut saya beliau miskin menurut saya, tapi beliau merasa nggak miskin. Maaf Ustaz, saya merasa tidak miskin, saya nggak mau terima sebagai zakat, dia bilang gitu. Oh nggih pun, saya ambil lagi uangnya, uang dia nggak mau, saya keluarin uang saya, dompet. Ini mas dari saya pribadi, kalau ini saya mau terima katanya. Artinya beliau disiplin. Kalau zakat beliau merasa bukan mustahik. Jadi saya pernah loh nyalurin zakat jamaah, terus tidak mau, yang mustahiknya nggak mau terima itu pernah saya. Baru kasat mata saya melihat beliau miskin, tidak punya rumah, ngikut orang, makannya kadang juga masih ngikut orang. Tapi dia merasa tidak miskin beliau itu. Pernah ditolak saya itu. Tapi begitu saya kasih uang pribadi beliau mau terima. Karena beliau merasa bukan mustahik kata beliau. Ada orang begitu itu ada. Itu seperti itu. Ngatan nggih kriterianya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau yang dijamin oleh Nabi itu adalah kafilul yatim, orang yang menanggung kehidupan anak yatim sebenarnya. Itu yang kata Nabi Okamakol nanti di surga begini bersama dengan Nabi itu. Itu di hadisnya kalau Bapak baca redaksinya menggunakan kata kafil. Kafil itu orang yang menanggung kehidupan anak yatim. Bukan cuman menyantuni. Kalau menyantuni itu kan kita datang kita santuni dengan santunan yang sifatnya BLT ya. Bantuan langsung telas itu loh. Atau kita datangkan mereka kita santuni itu namanya BLT, bantuan langsung telas itu. Boleh itu boleh, bagus, mulia. Tapi kalau mau yang dapat jaminan Nabi, jangan begitu. Santuni mereka secara terus menerus sampai bisa mandiri atau sampai menikah. Contohnya bagaimana? Jadi orang tua asuh Baitul Jihad. Jadi orang tua asuh Baitul Jihad kan diantaranya kan ada yang yatim, ada yang miskin, betul nggak Pak Ustaz Ghazali nggih? Ada yang miskin, ada yang yatim mungkin. Itu kalau kita sekolahkan mereka sampai lulus SMK apa sini saya? Ya. Masih SMP nggih. Paling enggak kan ada tindak lanjut mudah-mudahan sampai mereka bisa mandiri. Itu baru namanya ana wa kafilul yatimi fil jannah. Apalagi Baitul Jihad sudah punya rumah amal. Nah, itu mudah-mudahan bisa diproduktifkan, tidak hanya konsumtif pembagiannya tapi juga produktif dan atau solutif. Itu baru namanya kafil namanya itu. Kalau kita sangga sendiri mungkin berat bagi sebagian orang. Kan enggak semua orang punya kemampuan ekonomi yang sanggup menyangga itu terus-menerus. Tapi kalau bareng-bareng kan enteng nggih. Makanya dibuat rumah amal Baitul Jihad. Ada program orang tua asuh Masjid Baitul Jihad dan macam ini kita manfaatkan betul. Kemudahan-kemudahan dari Allah. Karena dia Kemang Pratama ini untuk beramal itu mudah ini alhamdulillah Masya Allah. Allah mudahkan garek nari wonge purun napa mboten mawon. Ngoten nggih Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.